Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebenarnya saya agak kikuk pada pagi hari ini karena ketika diambil video ini gereja kita kosong ya. Kita pada pagi hari ini memasuki minggu ke-6 untuk ibadah online ya. Kita mengikuti anjuran pemerintah supaya ibadahnya online ya, beribadah di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Yang kuat berdiri, silahkan berdiri di rumah masing-masing. Kita akan menaikkan pujian saat pagi hari. Pujian ini mengingatkan kita betapa kita rindu untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk menghadap Tuhan. Walaupun kita pada saat ini tidak bersama-sama, tapi kita bersama dalam Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan Tuhan. kita akan merenungkan lagu ini. Sementara singer akan menaikkan pujian ini dan musik tetap mengalun dengan tenang. Kita rasakan bagaimana Tuhan tetap memelihara kita. Apapun yang terjadi pada bangsa ini, apapun yang terjadi pada dunia ini, tetapi kita rasakan bahwa Tuhan menjamah kita. Kita dicukupkan, kita diberikan makanan, kita masih bisa hidup, masih bisa beraktivitas walaupun di rumah. Bahkan kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Itu adalah rencana Tuhan bagi kita. Kita harus menikmatinya, kita harus bersyukur akan hal itu. Karena kuasa Tuhan ada pada kita. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Pada pagi hari ini kita beribadah dari rumah masing-masing. Tetapi Yesus akan datang ke rumah Bapak Ibu Saudara sekalian, melihat hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita beribadah pada pagi hari ini, beribadah dengan sungguh-sungguh,
Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kita secara pribadi lepas pribadi. Setiap rumah didatangi Tuhan untuk melihat apakah engkau beribadah atau tidak. Karena Tuhan sangat mencintai kita. Sebab Kau Allah dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kita akan tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa secara pribadi lepas pribadi. Supaya Tuhan melayakkan kita untuk hadir pada pagi hari ini. Panggillah Tuhan di rumah doamu. Panggillah Tuhan pada ibadah pagi hari ini. Sehingga Tuhan datang di tengah-tengah ibadah Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kerinduan kami untuk selalu memuji, memuliakan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Maka pada saat pagi hari ini Tuhan, kami melihat, mendengar, dan bersama-sama mengikuti ibadah secara online dari Gereja Baptis Indonesia Sleman. Kami rindu Tuhan jamahan kasih-Mu kepada setiap anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Bukan hanya jemaat Gereja Baptis ini saja, mungkin ada banyak orang yang melihat Tuhan. Bapak akan menjamah mereka satu persatu Tuhan. Enggak bolehlah kuasa-Mu ada pada mereka dan kasih-Mu ada pada mereka. Bahkan Engkau akan memberkati mereka satu persatu Tuhan. Dan kekhawatiran kami akan hari esok itu akan sirna karena Engkau sendiri yang akan mengampuni kami, Engkau akan memelihara kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pada pagi ini dalam nama-Mu, biar Engkau sendiri akan datang di tengah-tengah kami. Kami sebagai pelayan mimbar pada pagi hari ini akan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan, sesuai dengan talenta yang Engkau berikan kepada kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan ibadah kami pada pagi ini dalam nama-Mu, biar Engkau berkuasa pada kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam satu nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon kepada Engkau. Haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau masih kuat berdiri, kita akan tetap berdiri. Karena nih, pemain musiknya berdiri semua kecuali drum. Kalau drum berdiri agak susah ya. Tadinya keyboardnya duduk, enak, sekarang berdiri ya. Jadi kita akan berdiri di rumah kita masing-masing, kita akan naikkan pujian Yesus kami puja. Kita akan puji
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami, sembah dan puji berikan kami. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sudah tidak kuat berdiri silahkan untuk duduk. Dan kita akan tetap memuji nama Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan berkuasa atas kita. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama menaikkan pujian bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. kita akan membaca nats firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-34. Di bawah judul hal kekhawatiran, tapi kita akan
memulainya di ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang terakhir 34. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menemukannya, kita akan bersama-sama untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Seluruh pemain musik, singer yang bisa membaca Alkitab, kita akan baca bersama-sama ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan 34 setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita nanti akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu masalah kekhawatiran hidup ya. Mungkin saat ini ada banyak orang yang kena PHK, ada banyak orang yang sudah tidak mempunyai pekerjaan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu menjaga kita. Amin. Bapak Saudara sekalian, kita akan menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa beserta dengan persembahan ya. Persembahan bisa, yang pertama bisa dilakukan dengan mentransfer ke rekening bendahara gereja atas nama Ibu Ristiana Wati melalui Bank Mandiri. Kemudian yang kedua, persembahan bisa disampaikan ketika ada jam doa ya. Kita masih melaksanakan jam doa secara offline, artinya bersama-sama di gereja ya. Kami mengundang jemaat untuk bisa, kalau rindu jam doa, untuk bisa datang jam doa. Untuk kalau rindu kangen dengan gereja, silahkan datang di jam doa pada hari Rabu jam 6 sore ya. Itu yang bisa dilakukan melalui persembahan dan perpuluhan. Dan kami sangat berterima kasih walaupun ibadahnya online, tetapi persembahan dan perpuluhan banyak jemaat yang tetap melakukannya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, kita akan menaikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Disertai yang mau transfer silahkan transfer atau nanti tidak apa-apa ya. Sungguh Bangga Bapa, dan setelah itu doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sukabdiono. Doa syafaat sudah tertera di buletin ya yang ada pada kita semua, dan nanti Bapak Sukabdiono akan membantu kita di dalam doa syafaat. Kita akan naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Berarti bila dibanding dengan
Pak Sukabdiono akan pimpin dalam doa persembahan dan doa syafaat pada pagi hari ini. Monggo Pak. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, Tuhan yang menciptakan dunia dan isinya, Tuhan yang sudah turun ke dunia dan menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus yang mengajar tentang keselamatan dan hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah baik pada kami, Engkau menjadi kepala kami di bumi dan di surga, dan bahkan Engkau berkuasa untuk menentukan dan mengangkat kami sebagai anak-Mu, sebagai pewaris kerajaan-Mu bersama-sama nanti di surga. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau memang baik kepada kami, dan karena anugerah-Mu ya Tuhan, Engkau angkat kami sebagai anak-anak-Mu yang seharusnya mendapat hukuman yang tidak pantas mendapat berkat-berkat-Mu, tapi karena kuasa-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, Engkau kami jadikan sebagai anak-Mu. Tuhan, Tuhan yang berkuasa dan Tuhan yang sudah memimpin di dalam kehidupan kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kuasa-Mu dan kasih-Mu, Engkau memberikan kesehatan bagi kami semuanya, dan Engkau pun di dalam masa kesulitan ini, Engkau masih baik kepada kami, mencukupkan segala kebutuhan kami, dan Engkau memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu di GBI Sleman ini, dan kami serahkan tangki sekitar kami berada, dan kami serahkan tetangga sekitar gereja kami berada. Kami percaya Tuhan, di mana anak-Mu berada, Engkau akan melimpahkan berkat pada lingkungan, pada saudara-saudaranya. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau masih baik dan memberikan pekerjaan dan mencukupkan pada masa-masa sulit ini bagi anak-anak-Mu. Dan biarlah pada masa sulit ini bukan menjadikan kami makin undur, tetapi kami makin kuat, dan kami percaya bahwa Engkau berkuasa atas kami dan atas kehidupan semua orang. Tuhan, kami juga mengakui ya Tuhan, di masa-masa sekarang ini di seluruh dunia mengalami wabah penyakit corona. Kami mengakui ya Tuhan, memang kami pantas untuk menerimanya, dan kami pantas untuk menderita, dan kami pantas untuk mengalami kesulitan, karena kami mengakui ya Tuhan, kami dan banyak orang tidak percaya dan setia kepada-Mu. Banyak tempat-tempat yang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ditinggalkan oleh anak-anak-Mu. Banyak waktu-waktu yang harus untuk memuliakan nama-Mu, tetapi diambil oleh diri kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, biarlah kami semua umat-Mu manusia di dunia mengakui dan menyadari memang sepantasnya kami menerimanya. Dan kami juga percaya Tuhan, karena Engkau mengasihi kami, Engkau akan mengakhiri wabah ini pada waktunya. Dan kami percaya Tuhan, melalui wabah yang ada ini, kami makin percaya dan kami makin menyandarkan kehidupan kami kepada-Mu. Tuhan, kami juga percaya Tuhan, Engkau mempunyai rencana-rencana yang baik bagi anak-anak-Mu yang lainnya, yang pada saat ini mempunyai pergumulan, tempat tinggal, jodoh, juga pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan pada waktunya. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami sebagai warga negara Indonesia. Kami mengakui ya Tuhan, kami adalah negara yang begitu kaya, yang begitu luas, dan begitu beraneka ragam, berbagai macam suku bangsa dan bahasa. Dan Engkau menjadikan negara kami adalah negara yang kaya dengan aneka kekayaan alam. Tapi kami juga mengakui ya Tuhan, banyak kesalahan dan dosa di dalam kami melihara, mempergunakan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, ajari kami menjadi anak-anak yang bijak, orang yang bijak. Kami serahkan juga Tuhan para pimpinan bangsa kami, dari RT RW, wali kota, bupati, hingga para menteri dan presiden, kiranya menjadi orang yang memahami dan mengerti, mengakui bahwa mereka dipakai oleh Engkau dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar.
Kami serahkan saudara kami, bangsa kami yang banyak mengalami kesulitan karena wabah corona ini, banyak pengangguran, banyak kesulitan, banyak PHK, dan banyak kesulitan. Biarlah para pimpinan kami dan bangsa kami teguh menjalaninya, dan sekali lagi mengucap syukur dan percaya dan mengakui akan kekurangannya di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami serahkan persembahan dari anak-anak-Mu di GBI Sleman ini. Biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu, dan ampuni ya Tuhan di mana kami banyak melakukan kekurangan di dalam kami mempersembahkan baik persembahan jasmani, persembahan rohani maupun persembahan yang harus kami serahkan pada Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Terima kasih Bapak Dr. Andes Sukaptiono yang sudah membantu kita di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Bapak saudara sekalian, kita akan bersama-sama untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendapatkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita akan mempersiapkan dengan memujikan nama Tuhan, yaitu mengenal-Mu. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Aku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu Tuhan. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari kebenaran-Mu. Pada Bapak Pendeta Dwi Aryadi, kami persilakan untuk mengambil waktu dan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karya tangan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Itulah karya-Mu, Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan,
untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang malam ini ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa di surga, kami ada di sini Tuhan. Kami berada di mana kami tinggal hari ini, semua karena rencana-Mu Tuhan. Kami merindukan setiap pribadi berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan yang sudah Tuhan rancang untuk kami jalani. Setiap orang menjalani apa yang sudah Tuhan rencanakan. Tuhan sudah membuat skenario kehidupan kami. Ada skrip-skrip yang harus kami perkatakan, kami perbuat, dan semua itu akan menjadi sempurna ketika kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, pagi ini kami ingin mendengar bagian firman Tuhan ditaburkan kepada kami. Biarlah bagian ini tertanam dalam hidup kami ketika kami sedang berjuang, sedang menjalani rancangan Tuhan yang besar bagi kami hari-hari ini. Hanya kepada Engkau Tuhan kami serahkan waktu kami belajar firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemarin sore saya berjalan keliling sekitar gereja kita, ya. Saya menemui beberapa teman, tetangga, dan pembicaranya sama Bapak Ibu. Mereka sedang mengalami masa-masa penurunan standar kehidupan, ya. Ya. Dari biasa punya gaji menjadi berkurang, bahkan tidak punya gaji. Dari biasanya makan 3 kali, mereka juga sudah mulai membagi. Yang 3 kali itu dibagi secara bijak supaya sampai masa selesai kesulitan ini berlangsung, mereka masih bisa hidup. Saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kita tidak tahu kapan selesai wabah COVID-19 ini. Kita tidak tahu kapan akhir dari perjalanan umat manusia di bumi ini menghadapi wabah yang belum ada obat yang mujarab. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Alkitab tadi yang kita baca memberikan gambaran kepada kita bahwa tidak boleh ada rasa khawatir dalam kehidupan kita. Ya, saya berikan judul khotbah saya, bekerja tanpa kekhawatiran. Bagaimana Pak saya bisa bekerja sementara tempat saya bekerja harus ditutup? Bagaimana saya bisa beraktivitas sementara tidak ada pemasukan yang saya dapatkan? Saudara, di tengah-tengah masa sulit itu Alkitab memberikan sebuah penghiburan, kekuatan kepada kita. Dan penghiburannya adalah sebuah pertanyaan yang kita tidak bisa menjawabnya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita hari-hari ini, siapakah di antara kita yang mampu berani berkata bahwa penyakit atau virus COVID-19 ini bisa saya atasi? Saudara, Alkitab mengatakan tidak ada orang yang mampu mengatasinya kecuali kita bersandar, kita bergantung kepada Tuhan yang punya kuasa untuk mengatasi masalah ini. Bapak Ibu, Saudara, dan saya masih bisa bekerja. Jam kerja saya biasanya seminggu hanya 4 kali, bertambah jadi tambah 1 kali lagi jadi 5 kali karena ada tambahan saya harus piket, Saudara. Tetapi saya masih bisa bersyukur, meskipun bekerja
saya masih bisa memantau baik anggota gereja lewat HP, lewat WA, maupun anak didik yang dipercayakan pada saya, juga memantaunya lewat alat elektronik. Saudara, kekhawatiran itu pasti ada. Ya. Saya sering kali juga kena nasihat dari istri saya, harus pakai masker, harus jaga jarak, harus gini, harus gini, harus gini. Tetapi saya bersyukur ya, di tengah-tengah kekhawatiran itu masih ada orang yang menasihati saya untuk mengingatkan saya supaya saya betul-betul hidup seperti standar yang dianjurkan pemerintah. Kembali kepada Alkitab, saudara, kualitas kita sebagai orang percaya jangan menjadi kendor, jangan menjadi lemah karena ada wabah yang belum bisa diselesaikan oleh negara manapun. Kekhawatiran kita mari kita pupus habis setelah kita membaca firman Tuhan bahwa Allah lah, Tuhan lah yang mampu menolong kita lepas dari kekhawatiran itu. Ayat 28 mengatakan, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Pelajarannya Bapak Ibu, yang pertama kita belajar bahwa Allah itu satu-satunya pribadi yang mampu memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita, dan dialah yang akan mengangkat kita, melepaskan kita dari masalah-masalah yang sangat sulit sekalipun. Di sini kita belajar bahwa kita tidak boleh khawatir tentang pakaian, tidak boleh khawatir tentang makanan, tidak boleh khawatir tentang apa yang akan kita minum, apa yang akan kita perbuat ke depannya. Saudara, tadi saya katakan di depan, Tuhan sudah membuat skenarionya sangat indah. Ada skrip-skrip yang harus kita perkatakan dan kita lakukan. Dan disitulah kita baru mengerti bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang terbaik bagi kita, untuk bergantung betul kepada Dia. Tidak mengandalkan kemampuan manusia kita, tapi mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita belajar pengalaman burung dan bunga bakung yang dipelihara oleh Tuhan. Mereka tidak pernah punya khawatir tentang apa yang terjadi. Burung-burung di udara, ketika dia menclok pada dahan, pada pohon, dia sudah disiapkan makanan oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan melihara burung itu. Bunga bakung di taman, di ladang, itu diberikan hiasan yang paling indah oleh Tuhan. Warna-warninya itu melebihi apa yang kita bayangkan manusia. Keindahannya itu sangat-sangat indah, tidak bisa dibandingkan dengan bunga yang lain. Dan di situ kita belajar bahwa bunga itu dipelihara oleh Tuhan, diberi warna oleh Tuhan, dibuat oleh Tuhan sedemikian indah supaya kita manusia menikmati keindahan itu dan belajar dari bunga itu. Bunga itu diberi warna oleh Tuhan, diberi kehidupan oleh Tuhan, dibuat indah oleh Tuhan, dan kita bisa belajar dari bunga itu. Bagaimana kita orang percaya bisa menjadi indah di hadapan orang lain, bisa menjadi indah di hadapan dunia ini. Bagaimana kita orang percaya tidak menjadi khawatir tentang apa yang kita jalani hari-hari ini. Berapa kali saudara makan hari-hari ini? Pasti masih 3 kali. Pasti masih seperti yang kita makan sebelum ada wabah COVID-19 ya. Belum saya dengar anggota gereja sumber makanannya berubah dari nasi menjadi jagung, dari nasi menjadi ketela. Belum ada saya dengar itu. Semoga tidak terjadi di antara kita. Saudara, murid saya lauknya diganti dengan tela yang sudah diremet, ya, diparut, diperas, lalu diremet, digoreng, campur dengan sedikit garam. Itu menjadi lauk dari mereka makan. Sedih saya mendengar, hati saya menangis ketika mendengar kesaksian keluarga itu.
Dan saya belajar bagaimana keluarga itu masih bisa mempertahankan hidupnya, bergantung betul kepada Tuhan, percaya betul bahwa pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti kepada keluarga itu. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan bahwa Alkitab itu memberikan penghiburan kepada saudara dan saya. Yang pertama itu. Yang kedua saudara, Tuhan mau menolong, Tuhan mau mengajar kita dengan cara Tuhan. Bagaimana cara Tuhan mengajar kita? Ayat yang ke-33 saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari ini saya ulang ya, ayat ini Bapak Ibu. Sebelum ada COVID-19 sudah berkali-kali menyampaikan ayat ini. Saya ingin mengulang bahwa yang pokok dalam hidup saudara dan saya adalah yang pertama mencari Tuhan dulu. Cari Tuhan dan kebenarannya, cari ajaran Allah, cari firman Tuhan, cari perkataan Tuhan, lakukan itu. Sebelum saudara minta sesuatu kepada Tuhan, cari dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Dengarkan apa yang Tuhan perkatakan kepada saudara dan saya. Renungkan apa yang Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya sampai dengan hari ini. Saudara, seringkali kita menggunakan logika manusia kita. Saya tak ke gereja, saya ikut Tuhan, saya dapat apa? Saudara, Markus pasal 10 ayat 28 Bapak Ibu. Alkitab ini menarik sekali, saya senang membaca bagian ini. Markus pasal 10 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30 dikatakan demikian. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang sekalipun disertai dengan berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ini ia akan menerima hidup yang kekal. Saudara, logika kita seringkali seperti Petrus. Saya ikut Yesus, saya dapat apa? Dan Yesus memberikan jawab, kamu akan dapat 100 kali lipat dari apa yang kamu tinggalkan karena Yesus atau karena berita Injil. Kok bisa Pak? Contoh saya meninggalkan bapak ibu saya di sini mendapat teman yang lebih banyak. Di gereja ada 60 orang anggota gereja, paling tidak 30 kakak. Itu di gereja kita saja, ya. Kalau saya punya teman lagi di gereja yang lain, ya, lebih banyak dan saya kenal juga anggota gereja itu. Artinya saudara, Alkitab ini menolong kita bahwa apa yang kita harapkan ya, dari Tuhan, Tuhan itu sudah mulai menyampaikan, memberikannya kepada kita, ya. Kita meninggalkan keluarga kita akan mendapat ganti keluarga-keluarga yang lain, keluarga-keluarga yang baru yang menjadi bagian dari hidup kita. Ya. Ini baru dari sisi jumlah anggota keluarga. Masih ada cara-cara lain yang Tuhan berikan kepada kita. Cara Tuhan mengajar kita supaya kita bergantung kepada Dia adalah seperti ayat yang ke-33 tadi Bapak Ibu. Ya. Cari dahulu Tuhan dan kebenarannya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seberapa sering saya dan saudara membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, seberapa sering kita duduk berdiam diri sebentar untuk mendengar Tuhan berbicara kepada kita dan merenungkan perkataan Tuhan untuk kita lakukan pada hari-hari yang kita jalani. Seringkali kita lupa dengan hal itu. Seringkali kita mengabaikan hal itu. Seringkali bahkan kita tidak pernah merenungkan bagian itu. Yang kita cari adalah dunia dan kebenarannya. Menurut dunia, kalau saya bekerja, saya itu dapat upah, itu baru benar. Ya.
Sementara kita tidak pernah berpikir saya mencari Tuhan supaya kelak ketika saya dipanggil Tuhan, hidup kekal itu saya miliki. Seringkali kita lupa dengan bagian penting itu. Saudara, hidup kita di dunia paling banter, paling lama 80 tahun. Itu paling lama. Kalau masih ada orang yang diberi usia 90 tahun itu luar biasa, anugerah. Tetapi ingat, setelah kita di dunia, kita mau apa? Setelah kita di dunia dan mati, kita akan berbuat apa kelak di sana? Hidup kita lebih panjang, lebih lama setelah kematian kita secara jasmani. Dan itulah yang harus kita perjuangkan hari-hari ini. Makanya Allah mengatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus sering kali banyak untuk merenungkan firman Tuhan. Sebuah keharusan bagi kita orang percaya mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Sebuah kewajiban bahwa saya dan saudara itu berhubungan dekat dengan Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan kerajaan Allah yang sebenarnya ketika kita kelak dipanggil Tuhan di hari penghakiman. Bapak Ibu, mari kita melihat hidup kita. Sudah seberapa sering kita belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Dan jangan kita khawatir. Supaya kita tidak khawatir, cari dulu Tuhan dan kebenarannya. Yang kedua, saudara, jalani apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dari kita, jalani. Saudara, Tuhan tidak pernah menginginkan kita jatuh dalam dosa. Tuhan tidak pernah menginginkan kita melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Kita tidak pernah dirancang oleh Tuhan untuk melawan hukum. Kita tidak pernah dirancang oleh Tuhan untuk jatuh dalam dosa. Tetapi kita dirancang oleh Tuhan untuk perbuatan dan kebaikan-kebaikan yang ditulis oleh Alkitab ini. Kita dikendalikan oleh Tuhan. Kita dituntun oleh Tuhan supaya perbuatan-perbuatan baik itu nyata dalam hidup kita. Karena itulah gambaran hidup orang Kristen yang sejatinya. Saya membaca kitab Yakobus, Bapak Ibu. Yakobus mengatakan Elia itu manusia biasa. Saudara, orang hebat itu oleh Yakobus dinilai manusia biasa. Kalau saya lebih dari manusia biasa, penilaian saya terhadap Elia. Sebab kalau Elia itu manusia biasa, Elia pasti sama dengan kita yang mudah jatuh dalam dosa, yang mudah digerogoti oleh iblis sehingga kita terlempar dari bilangan yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Tetapi lihat, Elia itu manusia yang lebih dari manusia biasa. Iya, manusia biasa secara jasmani, tetapi kehidupan rohaninya, hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia lebih dari manusia biasa. Manusia biasa itu berbeda dengan manusia luar biasa. Kita lihat saudara, di dunia kita, dunia jasmani saja, manusia biasa itu hidupnya biasa-biasa saja. Tetapi manusia luar biasa hidupnya lebih dari manusia biasa. Orang yang luar biasa dalam pekerjaan, hidup matinya jatuh bangun untuk bekerja. Manusia yang luar biasa dalam bidang keilmuan, dia waktunya banyak untuk belajar, meneliti, untuk menghasilkan sesuatu bagi orang lain. Manusia luar biasa. Dan Elia manusia luar biasa secara rohani. Dia peka dengan suara Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan ingin dia kerjakan. Dia tahu apa yang Tuhan mau supaya dia lakukan. Dan Elia, saudara, menjadi contoh bagi saya bagaimana seharusnya hidup secara rohani. Ketika dia berada di Sungai Kerit dengan kemarahannya kepada Tuhan, Elia masih mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bilang, bangun, bangun, ayo dimakan, ayo diminum, perjalananmu masih jauh. Dan Elia mengikuti apa yang Tuhan maui. Saudara, jalani apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Setiap pribadi masih
berbeda. Saya pasti mendengar suara Tuhan untuk saya lakukan dalam hidup kita, berbeda dengan saudara-saudara yang di rumah mendengar suara Tuhan lalu melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi saudara, lihat endingnya, tujuan akhirnya adalah Allah sedang menuntun saudara dan saya menuju kepada kehidupan yang kekal. Allah sedang menuntun saudara dan saya mempraktikkan kehidupan orang beriman di hari-hari yang sekarang ini orang berkata sangat-sangat sulit, sangat-sangat memberatkan, sangat-sangat menyusahkan. Ayat 31 dan 34 saudara, Alkitab mengatakan sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya saudara, sama persis kalimatnya, sebab itu janganlah kamu khawatir. Ya. Artinya di sini Allah menekankan kepada saya dan saudara, jalani apa yang Tuhan kehendaki dan kita tidak perlu khawatir dengan apa yang harus terjadi pada hari-hari ke depan. Ya. Saya khawatir ya, waktu sebelum ada pengumuman ujian nasional itu dibatalkan saudara, saya khawatir untuk anak saya sendiri ya. Jangan-jangan tidak lulus ya, jangan-jangan nilainya buruk. Ya. Tapi rupanya ditolong oleh Tuhan, saudara. Ditolong oleh Tuhan dengan kebijakan pemerintah. Anak saya akhirnya secara enggak langsung itu lulus ya. Hasil semester 1 sampai semester 5-nya di jumlah dibagi dengan bilangan yang sudah direncanakan dalam keputusan menteri itu dan akan membuat anak saya lulus. Sedikit rasa khawatir saya dihibur oleh Tuhan. Sudah. Ya. Anak saya ya di tengah-tengah masa sulit, kekhawatiran yang besar, Tuhan juga hibur, dia bisa lulus. Semoga lulus dengan nilai yang bagus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jalani apa yang Tuhan mau kehendaki dari kita. Lakukan itu setiap saat. Jangan kita mau diperbudak oleh suara-suara selain Tuhan. Jangan kita mau dikendalikan oleh suara-suara selain suara Roh Kudus. Berjalanlah seperti apa yang Tuhan katakan kepada saudara. Jalani itu. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang indah, apa yang sedap dipandang mata, lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan pasti iblis tidak mau kita melakukan itu. Dia akan melakukan hal-hal yang mengganjal kita supaya kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir Bapak Ibu, saya rindu dalam hidup saya, sebelum saya nanti dipanggil Tuhan, saya bisa membuat orang lain tertawa, bisa sukacita, bisa senang, bisa bahagia dari apa yang saya perbuat, dari apa yang saya perkatakan, dari apa yang saya ucapkan. Artinya orang akan melihat saya senang ya, sehingga mereka menjadi senang. Orang akan melihat saya bahagia sehingga mereka bisa menjadi bahagia. Bagaimana caranya? Saya harus menjadi bagian dari isi Alkitab ini, melakukannya dalam hidup saya supaya Tuhan yang dalam diri saya itu, yang hinggap, yang diam, yang menghidupi saya itu menuntun saya, mengendalikan saya sehingga hidup saya jadi berkat bagi orang lain. Dari mana saya melihat hal itu terjadi saudara? Saya belajar dari Yesus Kristus. Kok bisa Pak? Yesus Kristus ketika menuju Bukit Golgota, dia sempoyongan memikul kayu salib, jatuh bangun, dan begitu kesusahannya, saudara. Tapi endingnya ketika dia berada di kayu salib, kalimat terakhir yang Tuhan ucapkan, sudah selesai. Artinya perbuatan Yesus, tindakan Yesus, perkataan Yesus sudah selesai waktu itu di kayu salib. Tugasnya sudah selesai waktu itu ya. Sebagai manusia ya. Sudah selesai. Dan dia berkata sudah selesai. Apa yang terjadi saudara ketika Tuhan berkata sudah selesai? Saya dan saudara, orang-orang di bumi ini diberikan penebusan dosa karena salib Yesus. Karena Yesus di atas kayu salib,
sehingga kita sudah bisa tertawa, sudah bisa berkata puas karena dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus. Tanpa penyaliban Yesus Kristus, tanpa sempoyongannya Yesus Kristus menuju Bukit Golgota, tidak ada kata penebusan bagi saya dan orang-orang yang berdosa. Saya melihat dari Yesus, ya, seperti kita sering temukan di media sosial kita, sing penting kowe seneng, sudah. Yesus juga membuat kita senang, membuat kita bahagia meskipun dia jatuh bangun melakukan perbuatan-perbuatan yang memang harus dia jalani. Dan itu memberi inspirasi bagi saya. Mungkin kita orang percaya tidak apa-apa jika kita jatuh bangun menjalani iman kita, tetapi kita bisa membuat dunia kita tersenyum, diwarnai dengan keindahan, diwarnai dengan sukacita, dengan apa yang kita lakukan ketika kita berada di dunia ini. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita khawatir, tetaplah bekerja, meskipun masih ada kekhawatiran, tapi tetaplah bekerja. Di tengah-tengah masa sulit ini, Tuhan tidak pernah diam, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita. Dia pasti dan masih bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Dalam kita mengakhiri pertandingan di dunia ini, tetaplah bertanding seperti ajaran Tuhan melalui Rasul Paulus. Sebagai seorang petani, bertani dengan baik untuk memberikan kehidupan bagi orang lain. Sebagai seorang atlet, sebelum bertanding itu berlatih dengan baik dan bertanding mati-matian untuk mencapai garis akhir pertandingan dan mendapatkan mahkota. Sebagai seorang prajurit, pasti juga akan berjuang dengan benar sesuai dengan tata aturan prajurit yang diajarkan oleh Tuhan, dengan senjata-senjatanya yang diajarkan kepada kita. Mari kita hidup sebagai seorang yang terus berjuang sampai garis akhir tanpa rasa khawatir. Memang hari-hari ini pasti terselip dalam hati kecil kita rasa khawatir itu. Tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan saudara dan saya khawatir. Tetaplah saudara bergantung kepada Yesus Kristus. Tetaplah saudara dan saya melihat kepada Yesus Kristus. Dia tidak pernah membiarkan kita hidup seorang diri mengatasi masalah ini. Dia bersama-sama dengan kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami masih dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kami lebih berharga daripada burung pipit dan bunga baku. Kami adalah manusia ciptaan Tuhan yang sungguh amat baik, yang pasti juga diberikan pemeliharaan yang sungguh amat baik oleh Tuhan. Dan hari-hari ini kami merasakan pemeliharaan itu. Kami tidak khawatir tentang hidup kami. Kami tidak khawatir tentang masa depan kami. Kami tidak khawatir tentang hidup kami sesudah kami mati. Kami tidak khawatir di mana kami menuju sesudah kami mati. Sebab Allah sudah memberikan jalan kepada kami, dan jalan itu sedang kami turut untuk sampai ke tujuan akhir. Terima kasih Tuhan atas penghiburan-Mu kepada kami hari ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus terus menguatkan iman kami. Tuhan Yesus terus mendidik kami, menuntun kami untuk menjadi seorang murid yang imannya betul-betul sempurna. Seorang murid yang peka dengan suara Tuhan. Seorang murid yang sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan
dan mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk kami kerjakan. Biarlah kami belajar seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku hidup bagimu, Yesus kebenaran, Yesus yang menyelamatkanku. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus kau kebenaran. Kalau saudara dan saya meyakini Yesus adalah kebenaran dalam hidup kita, tetaplah percaya kepada Dia, tetaplah bergantung kepada Dia. Percayailah Dia dalam hidup saudara dan saya sampai kita dipanggil oleh Dia. Dengarkanlah suaranya, pekalah terhadap Tuhan, dan biarkan Tuhan bekerja bersama-sama dengan saudara menjalani hari-hari ini. Jangan biarkan saudara kalah dengan dunia dan segala kemegahannya. Jangan saudara bergantung kepada dunia ini. Bergantunglah kepada Yesus Kristus yang adalah sumber kebenaran saudara dan saya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, Bapa, hari ini kami diberikan penghiburan.
bahwa di masa-masa sulit Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Bahkan kami harus belajar dari ciptaan Tuhan yang lain. Ada binatang yang Alkitab ini ajarkan dari burung-burung di udara yang Tuhan pelihara. Tanpa mereka menabur, tanpa mereka menanam, tanpa mereka memberikan rabuk pupuk pada tanaman-tanaman di bumi. Tetapi burung-burung itu masih bisa makan, burung-burung itu masih bisa hidup, bahkan beranak pinak bertambah banyak. Demikian juga kami disuruh belajar dari bunga bakung, bunga yang indah, yang diberi warna oleh Tuhan. Keindahannya berbeda dari bunga-bunga yang lain. Diberikan kehidupan oleh Tuhan, diberikan warna yang berbeda dari bunga-bunga yang lain. Dan kami disuruh belajar dari bunga itu. Bapa di surga, biarlah kami terus percaya kepada Yesus Kristus, tidak pernah berhenti percaya kami kepada Yesus Kristus. Kami merindukan kepercayaan kami itu memberikan dampak bagi hidup kami, menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berharga di mata Tuhan dan berharga di mata dunia ini. Meskipun perbuatan kami sedikit, kecil, tetapi dengan kasih yang besar akan menjadi dampak yang luar biasa bagi dunia kami. Bapa Surgawi, ajarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, menjalani setiap rancangan-rancangan Tuhan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Ketika kami akan melewatkan jalan Tuhan dengan jalan manusia kami, Tuhan pasti mengingatkan kami, Tuhan pasti menolong kami, mengembalikan kami kepada rel yang benar. Ketika kami ingin menyimpang, pasti Tuhan menuntun kami kembali kepada jalan itu. Bapa, ingatkan kami, jikalau kami seringkali ingin menyimpang dari jalan Tuhan, kembalikan kami kepada jalan yang sebenarnya. Tuhan sudah pelihara kami, Tuhan sudah berikan kami janji, Tuhan sudah berikan kami upah, dan kami sekarang ini tugasnya adalah mengikuti apa yang Tuhan mau. Ajari kami peka dengan suara Tuhan, ajari kami peka dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya berkat-berkat yang dari Tuhan mengalir kepada tiap-tiap keluarga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Yang berada di gereja, yang berada di rumah, Tuhan terus akan berkati mereka. Tuhan akan terus limpahkan perhatian yang sama. Tuhan curahkan kasih setia Tuhan, kasih sayang Tuhan. Tuhan curahkan berkat-berkat Tuhan sesuai dengan yang Tuhan janjikan, di mana kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Berkat-berkat duniawi akan mengikuti kami, tetapi yang paling utama dalam hidup kami, biarlah kami terus mencari dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Diberkatilah rumah tangga kami Tuhan, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah pekerjaan kami, dijauhkanlah kami dari sakit penyakit, dijauhkanlah kami dari wabah yang sekarang ini sedang berada di seluruh dunia dan memberikan rasa takut kepada dunia. Dijauhkanlah semua itu dari kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristuslah yang akan menghardik sakit penyakit yang terjadi sekarang ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah selesai melaksanakan ibadah kita pada pagi hari ini, dan saya akan membacakan ada beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, jadwal petugas jam doa pada tanggal 29 April 2020, MC Saudari Vio, musiknya Saudari Elin, firman Tuhan Bapak Pendeta Dwi Aryadi, LCD Mas Johan. Ibadah raya online tanggal 3 Maret, yang MC nanti Ibu Maria Sunarti, singernya Mas Patu dan Mbak Vina, kemudian musiknya Mbak Vio, Mbak Erlin, Mas Johan, Mas Markus, dan Mas Agung. Firman Tuhan Bapak Pendeta Dwi Aryadi, LCD-nya Mas Jedi,
doa syafaat Bapak Bakti. Ya. Kemudian dikarenakan wabah COVID-19 telah meluas, ibadah raya tetap akan dilaksanakan secara online. Ya. Kemudian mohon setiap Jumat dapat mensubscribe dan mengaktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Gereja Baptis Indonesia Sleman. Selama ibadah raya dilakukan secara online, perkeluarga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan dengan cara mentransfer seperti yang saya sampaikan tadi ke nomor rekening gereja di Bank Mandiri atas nama Ristianawati Wahyuningrum, atau bisa dibawa pada waktu jam doa ya, nanti akan diberikan kepada Pak Pendeta bisa, pada Mbak Vio bisa, nanti akan diserahkan ke bendahara gereja. Bapak Ibu Saudara sekalian, satu lagi ya pengumuman, yaitu bahwa gereja kita mendapatkan bantuan yaitu berupa sembako ya, ditujukan kepada 20 orang lingkungan gereja yang belum percaya pada Tuhan Yesus Kristus ya, dan 20 bagi jemaat Gereja Baptis Indonesia Sleman. Panitia perancang akan melengkapi supaya setiap jemaat atau setiap keluarga mendapatkan sembako itu, jadi kekurangannya nanti akan ditambahi oleh gereja supaya seluruh jemaat mendapatkan, seluruh perkaka akan mendapatkan ya. Diterima saja Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bentuk kepedulian gereja kepada kita semua ya. Jadi diterima saja apapun bentuknya itu. Kemudian setelah itu mau dibagikan kembali monggo silahkan ya. Tapi yang jelas diterima dahulu dengan baik, setelah itu mau diapakan sembako itu, yang merasa oh saya masih mampu dan tidak membutuhkannya, monggo dibagikan kepada siapapun juga, tidak ada masalah. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan kami atas nama pelayan mimbar pada pagi hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada banyak hal yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, terutama ketika kami melayani pada pagi hari ini. Saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada tim musik pada pagi hari ini yang menurut saya sangat luar biasa, Mbak Vio, Mbak Erlin, Mas Agung, Mas Markus, Mas Johan. Kameramen bisa di-shoot Mas Johan di belakang yang katanya tidak kelihatan kalau main drum ya. Main musik pada pagi hari ini ya Mas Johan drum, kemudian Ibu Novi sebagai singer, Pak Sukabdiono yang telah menyampaikan doa syafaat, kemudian Mbak Ayu, Mbak Vina yang ada di sana, kameramen bisa dilihat di sana Mbak Ayu dan Mbak Vina yang membantu kita di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan kameramen yang ada Bapak Esti, Mas Patu dan Mas Rio, dan yang terakhir kepada Bapak Pendeta Dwi Aryadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua yang menonton semakin banyak, dan nanti setelah COVID ini selesai, gereja kita bahkan ditambahkan bilangannya untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.